Bagaimana cara Islam memandang kekayaan? Kita masuk di finally part dari kecurigaan menuju amanah. Harta itu bukan tujuan, tetapi sebagai alat perjuangan. Setelah 3 bagian sebelumnya kita membedah fakta pahit umat, pola pikir kemiskinan, kesalahan memahami takdir, sistem yang tidak dikuasai, pendidikan yang salah arah. Maka kini saatnya kita mengembalikan satu konsep kunci yang selama ini disalahpahami, yaitu kekayaan dalam Islam. Karena selama umat masih salah memahami harta, maka setiap usaha ekonomi akan selalu dibayangi rasa bersalah dan ketakutan. Karena Islam itu tidak anti kaya, tetapi Islam itu anti kezaliman. Ini harus ditegaskan sejak awal. Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya. Yang Islam larang adalah keserakahan, kezaliman, penindasan, penumpukan tanpa tanggung jawab. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Ayat ini jelas, dunia bukan musuh akhirat, tetapi dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Dan status harta dalam Islam adalah hanya sebatas titipan, bukan milik mutlak seorang hamba. Perbedaan mendasar Islam dengan materialisme ini adalah, dalam Islam, harta bukan milik kita sepenuhnya, ia adalah amanah. Amanah berarti, ada pemilik sejati Allah, ada tanggung jawab penggunaan, ada pertanggungjawaban akhir. Karena itu, Islam tidak bertanya, seberapa banyak hartamu, tetapi, dari mana kamu mendapatkannya, untuk apa kamu menggunakannya, siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Rasulullah dan para sahabatnya merupakan teladan kekayaan yang bersih. Rasulullah hidup sederhana, tetapi beliau tidak memiskinkan umatnya. Beliau justru mendorong perdagangan, membuka pasar Madinah, melindungi mekanisme ekonomi yang adil. Para sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membiayai pasukan dengan hartanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu membangun bisnis dari nol hingga besar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan hampir seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Apakah mereka cinta dunia? Tentu tidak. Justru mereka menguasai dunia tanpa harus diperbudak oleh hartanya. Seperti zakat, infak, dan wakaf merupakan bukti bahwasannya umat Islam harus kaya. Mari berpikir logis, tanpa orang kaya, zakat tidak berjalan, infak terbatas, wakaf tidak berkembang. Islam justru mengatur harta karena ia tahu harta adalah kekuatan. Zakat bukan untuk memuliakan kemiskinan, tetapi menghilangkannya. Wakaf bukan simbol kesalehan pasif, tetapi investasi sosial jangka panjang. Sehingga kaya adalah kewajiban sosial bagi seluruh umat. Ini poin yang jarang dibicarakan. Dalam perspektif maslahat umat, sebagian umat Islam wajib menjadi kuat secara ekonomi. Karena, tidak semua bisa jadi ulama, tidak semua bisa jadi mujahid, tapi harus ada yang jadi penopang ekonomi umat. Jika semua umat muslim miskin, dakwah lemah, pendidikan terbatas, umat mudah ditekan, maka menjadi kaya dengan cara halal dan amanah bukan hanya boleh, tetapi sangat diperlukan. Kekayaan dan kehormatan umat. Umat yang lemah ekonominya, mudah diperalat, mudah ditekan, mudah dikendalikan. Sebaliknya, umat yang kuat, lebih merdeka, lebih berani bersuara, lebih mampu menjaga nilai. Sejarah membuktikan, tidak ada peradaban besar tanpa kekuatan ekonomi. Kaya itu tidak bertentangan dengan tawadhu. Salah satu ketakutan umat adalah, kalau kaya nanti sombong. Ini bukan masalah kekayaan, tetapi masalah karakter. Islam mengajarkan tawadhu dalam sikap, kekuatan dalam posisi, bisa rendah hati tanpa harus lemah. Kesalahan yang terakhir, mengidentikan kaya dengan dosa. Menganggap kaya sesuatu perbuatan dosa merupakan penghinaan terhadap sejarah Islam itu sendiri. Yang berdosa bukan kaya, tetapi curang, tamak, zalim, lupa tanggung jawab. Dan semua itu bisa dilakukan baik oleh orang kaya maupun miskin. Islam tidak memusuhi kekayaan. Islam memusuhi penyalahgunaan kekayaan. Berarti, umat Islam boleh kaya, perlu kuat, harus berdaulat. Asal, cara mendapatkannya halal, cara mengelolanya amanah, cara menggunakannya untuk maslahat. Dan setelah kita memahami bahwa kaya itu bukan dosa, pertanyaan terakhir yang paling penting adalah, bagaimana langkah nyata memulai kebangkitan ekonomi umat? Khususnya sebagai resolusi awal tahun 2026. Langkah nyata memulai kebangkitan umat, resolusi baru di tahun 2026 ini. Dari kesadaran menuju gerakan, setelah kita menempuh perjalanan panjang,
menghadapi fakta pahit, membongkar pola pikir keliru, meluruskan pemahaman takdir, membaca sistem, mengkritisi pendidikan, dan mengembalikan makna kekayaan dalam Islam. Maka kini kita tiba pada satu pertanyaan penentu. Apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Karena kesadaran tanpa tindakan hanya akan menjadi pengetahuan yang mengendap, bukan perubahan untuk membangkitkan ekonomi umat. Langkah yang pertama adalah bangun identitas baru sebagai Muslim yang bertanggung jawab dalam kemajuan ekonomi dirinya. Resolusi pertama 2026 bukan soal angka, tetapi identitas. Mulai hari ini, tanamkan satu keyakinan, aku bertanggung jawab atas kondisi ekonomiku, bukan menyalahkan orang tua, sistem, keadaan, dan takdir, tetapi harus mengambil peran. Seorang Muslim bukan hanya hamba yang beribadah, tetapi juga khalifah atau pemimpin yang dapat mengelola harta. Langkah yang kedua, hentikan kebiasaan yang menguras harta, mulai kebiasaan yang membangun ekonomi. Perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Hentikan hutang konsumtif, gaya hidup pamer, belanja tanpa perencanaan, scroll tanpa tujuan. Mulailah mencatat arus uang, menabung untuk aset, belajar satu skill bernilai, membaca peluang bukan hanya sebagai penonton. Ingat, bukan penghasilan besar yang menyelamatkan, tetapi pengelolaan yang benar yang bisa menyelamatkan ekonomi umat. Langkah ketiga, kuasai satu sumber nilai. Umat sering ingin kaya cepat, padahal kekuatan ekonomi lahir dari nilai yang dikuasai. Tanya pada diri sendiri, skill apa yang aku miliki? Masalah apa yang bisa aku selesaikan? Nilai apa yang bisa aku tawarkan? Mulai dari jasa, produk kecil, keahlian sederhana, bukan besar dulu tetapi berjalan dulu. Langkah keempat, berani masuk dunia usaha, meskipun skala kecil. Tidak semua harus jadi pengusaha besar, tapi umat harus berani memulai. Mulailah dari rumah, dari online, dari sampingan. Kesalahannya adalah takut gagal, takut rugi, takut dinilai. Padahal, gagal adalah bagian dari pendidikan yang tidak diberikan di sekolah. Langkah kelima, bangun jaringan yang membangun, bukan hanya sekedar followers. Ekonomi itu dibangun oleh kepercayaan, kolaborasi, konsistensi, bukan oleh popularitas semu, konten viral, citra kosong. Carilah komunitas belajar, lingkaran positif, partner yang amanah. Karena sendiri mungkin cepat, tetapi jika bersama jauh lebih kuat. Langkah keenam, dukung dan kuatkan ekonomi sesama umat. Perubahan kolektif butuh kesadaran kolektif. Mulai dari hal yang sangat sederhana, misal, belanja ke usaha Muslim, promosikan tanpa iri, kolaborasi tanpa curiga. Jangan pernah menunggu umat sempurna, sistem ideal. Mulailah dari lingkaran kecil, keluarga, dan komunitas. Langkah ketujuh, jadikan kekayaan sebagai alat ibadah. Tujuan akhir bukan menumpuk harta, tetapi menjadikan harta sebagai sarana kebaikan. Rencanakanlah zakat yang terstruktur, infak yang berdampak, wakaf yang produktif. Bukan sisa, tetapi bagian dari strategi hidup. Pesan akhir, tahun 2026 bukan hanya sekedar tahun. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang sama, atau tahun kebangkitan, ya tergantung. Apakah kita hanya terinspirasi, atau benar-benar bergerak? Umat Islam tidak kekurangan ajaran, tidak kekurangan teladan, tidak kekurangan potensi. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berubah dan konsistensi untuk bertahan. Jika umat Islam kuat ekonominya, maka dakwah akan bermartabat, pendidikan akan mandiri, dan kehormatan akan kembali. Dan kebangkitan itu tidak dimulai dari negara, tetapi dari satu Muslim yang hari ini memutuskan untuk bertanggung jawab terhadap nasib ekonominya sendiri. Mari bersama-sama berpikir dan bersikap secara mandiri terhadap nasib ekonomi kita ke masa yang akan datang, tanpa harus menyalahkan pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain di luar sana. Karena semakin banyak menyalahkan orang lain, kondisi kita akan semakin terpuruk. Oleh karenanya hal ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam, karena dapat menguras energi dan waktu, atau dapat kita artikan tidak ada gunanya. Yuk dukung terus channel Teras Islami ini dengan cara subscribe, like, komen, and di-share, agar semakin banyak umat yang bangkit bersama untuk menatap masa depan yang lebih cerah.